Hai Alin, apa kabarnya? Baik dong Losa, hari ini Alin senang sekali bisa ketemu Losa untuk memuji Tuhan. Losa apa kabarnya? Losa juga baik Alin. Losa senang ada Alin di sini dan ada adik-adik di rumah. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami hari Minggu ini di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai memuji nama-Mu Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kalau gitu Losa, ayo kita nyanyikan pujian hari ini Kurasa Bahagia. Karena hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik di rumah kita nyanyikan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa sukacita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus rasa sukacita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan kita. Losa mau tanya, kenapa dulu Losa senang di sekolah minggu? Dulu Losa senang ke sekolah minggu karena di sekolah minggu itu rame. Banyak anak-anak sekolah minggu yang lucu. Terus Losa punya banyak teman di sekolah minggu. Tapi ternyata ada yang lebih penting dari itu. Losa mau datang ke sekolah minggu bukan karena paksaan mama papa atau karena banyak teman di sekolah minggu, tapi karena cinta Tuhan Yesus untuk Losa gak ada habisnya. Buat Losa mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Iya ya, Losa bukan karena siapa-siapa, tapi hanya untuk Tuhan Yesus. Kayak lagu LOVE ini kan Losa? Benar Alin, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu LOVE
saat Alin lagi sedih, Tuhan tuh selalu ada. Dan ketika Alin punya banyak PR pun, Tuhan Yesus juga selalu menguatkan Alin untuk bisa melewatinya. Untuk itu, Alin selalu berdoa ketika Alin bertambah besar, Alin juga mau bertambah berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun Alin berada. Betul Alin, biarlah adik-adik sekolah Minggu Smile juga memiliki doa yang sama. Rindu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti pujian ini, semakin besar, semakin berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, Adik-adik di rumah, siapa yang mau hidup berkenan seperti Tuhan Yesus, lemah lembut dan murah hati? Seperti Tuhan yang selalu mengampuni dan mengasihi sesama. Kalau mau, ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini lagi. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Alin tahu nggak kalau Tuhan kita itu sangat luar biasa. Dia bisa menghibur kita saat kita sedih dan selalu bersama kita. Dan satu lagi, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Iya Lasa, Tuhan tuh baik banget dan luar biasa banget ya Lasa. Alin jadi ingat satu lagu yang udah lama banget. Judulnya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Oh iya, Lasa jadi ingat lagu itu. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman jangan lupa ya persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja berikut ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan share juga channel YouTube kita di Komisi Anak Smile GKT Hosana Bumi Permai. Yuk adik-adik join Sal Online Sinode GKT tanggal 28 dan 29 Juni. Daftarnya ke guru kelas masing-masing ya. Seru loh, lewat acara ini kita bisa berkenalan dengan teman-teman GKT dari kota lain. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Smile Heboh. Bye. Dadah. Shalom adik-adik Madya yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga ya Tuhan, terima kasih. Sepagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau sertai ya Tuhan penyampaian firman Tuhan ini. Semoga itu boleh menjadi sesuatu yang bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam namamu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari kita saksikan video yang akan kita lihat ya. Nabi motor deh. Entah nanti pakai motornya dan jalan bukan. Yang saya jangan dah. Berapa ya? Nanti ada abang. Nabi deh, jangan sampai di sini. Oke, kita jangan sampai kena bangka. Santai weh. Naik dah weh. Kok kami cepat foto kok bengkel. Yes, rezeki itu kucing cewek. Hihi. Ingat ke dan api tuh Tahan. Kalau kena tilang. Tahan, tenang, aman tuh Naik dah sih. Lah ada polisi dapat lu. Tadi katanya dan takut dengan polisi. Gimana? Maksud saya weh, Dik. Tak takut dengan polisi tidur. Polisi tu. Tu ya. Tapi weh yang tak takut. Nanti ya ada Pak Dewa. Lanjut ke? Oh, dan mari. Itu Pak De saya. Ini Bang Robi. Oh, jangan ada deh. Nah bang, ada surat tilang Bang. Nah abang telah melanggar lalu lintas. Pertama abang tidak menggunakan helm. Abang melanggar. Rahasia kau. Abang menerobos. Adik siapa yang bayar saya surat tilang tu? Adik-adik Madya ini kasih dalam Tuhan. Tadi kita lihat videonya ya. Mungkin kita bisa tertawa di rumah. Tetapi itulah kalau jadinya kita melanggar lalu lintas. Apalagi macam-macam ya. Yang dibonceng itu kakak polisi. Dan akhirnya dia menghitung berapa kali dia melanggar peraturan. Ya akhirnya dikasih surat tilang dan dihukum. Begitu juga ketika kita melakukan kesalahan di satu tempat. Misal di sekolah. Ada aturan yang jelas yang kita langgar, maka kita juga akan dihukum. Umat Israel itu tidak taat aturan kepada perjanjian Allah. Lalu apa ya yang terjadi? Perjanjian Allah dengan Israel itu adalah seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa bertepuk sebelah tangan? Karena Allah yang bertahan tetapi Israel tidak.
Kalian tahu Israel pada mulanya kan dipimpin oleh nabi yang waktu itu Samuel. Tetapi mereka berteriak-teriak kepada Allah bahwa mereka ingin dipimpin oleh raja. Akhirnya Allah mewujudkan itu. Tetapi Allah memilih sendiri raja untuk Israel. Raja pertama yang dipilih oleh Allah yaitu siapa? Saul. Saul dipilih sendiri oleh Allah. Tetapi Saul raja yang tidak taat. Raja yang sering kali mengambil keputusannya dengan seenaknya sendiri. Maka Tuhan tidak suka kepadanya dan akhirnya Tuhan menyingkirkan dia dari kerajaan dan menggantinya dengan raja kedua. Ayo, siapa raja kedua? Raja kedua siapa? Daud. Ya, Daud adalah raja yang berkenan di hati Allah. Daud pernah melakukan kesalahan, tetapi Daud cepat-cepat tahu diri dan akhirnya dia berbalik kembali untuk menyembah dan taat kepada Allah. Ya. Lalu Daud itu ingin mendirikan bait suci, tetapi tidak dibolehin. Dan inilah raja ketiga yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan posisi si Daud. Siapa ayo? Ya, Salomo ya. Salomo adalah raja ketiga setelah Raja Daud. Salomo awalnya begitu taat. Kita tahu sendiri ya, Salomo minta hikmat kepada Allah supaya kerajaannya berjalan dengan baik. Tetapi semua itu gagal karena Salomo itu menyembah dewa-dewa para istrinya. Dan akhirnya Tuhan itu juga murka kepada Raja Salomo. Dan akhirnya digantikan oleh anaknya Salomo. Dan di titik ini Israel itu terpecah menjadi dua kerajaan. Yang satu dipimpin oleh Raja Rehabeam, yang satu dipimpin oleh Yerobeam, ya. Dan itulah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kepemimpinan raja itu pasti juga memperlihatkan bagaimana keadaan dari umatnya. Raja Israel pada waktu itu semua melakukan yang jahat di mata Allah. Lihat ya, setelah terpecah dua, Raja Israel itu melakukan yang jahat. Bukan hanya satu, tetapi semua. Raja Yehuda ada yang baik, tetapi ada juga yang jahat. Allah akhirnya mengambil keputusan untuk mendisiplinkan umatnya. Mengasingkan Israel dan Yehuda ke tanah musuh mereka, yaitu Babel dan nanti Asyur. Allah sudah memperingatkan umat Israel dan Raja Israel untuk bertobat. Tetapi mereka itu melanggar perjanjian Allah. Allah sudah memberikan perjanjiannya bahwa akan menyertai, akan memelihara, akan memberkati mereka. Tetapi mereka tidak taat. Dan akhirnya Allah mengasingkan bangsa Yehuda juga ke tempat parasingan ya. Tetapi Allah itu ternyata di tengah pengasingannya masih memelihara bangsa Yehuda. Karena dari bangsa Yehuda ini akan lahir seorang keturunan Daud bagi raja yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Ratusan tahun sebelumnya, ketika bangsa ini masih ada di bawah kepemimpinan Musa, ya, Musa itu sudah kasih tahu mereka ketika mereka mau menyeberang ke Sungai Yordan dan mereka akan masuk tanah Kanaan. Bilang nih ya, bahwa kalau mereka itu tidak taat kepada perjanjian Allah dan tidak setia, maka mereka itu akan dihukum. Ya. Nah, ini adalah sudah dikasih tahu dulu ya waktu zamannya Musa. Tetapi mereka melanggar dan akhirnya pembuangan itu terjadi. Pembuangan itu terjadi kepada kerajaan utara yaitu Israel pada tahun 722 sebelum Masehi. Sedangkan kerajaan Yehuda dibuang 586 sebelum Masehi. Bangsa ini tercerai-berai dan mengalami penghukuman Allah yang tidak enak. Coba kita diskusikan ya. Ini kan kesalahan raja. Kenapa umatnya harus dihukum? Coba pikirkan. Kenapa ya? Apakah ini adil? Seorang raja itu menolong umatnya untuk bertindak benar. Tetapi ternyata umatnya nggak benar, rajanya juga nggak benar. Akhirnya
didapati bahwa umatnya ini tidak mengikuti perjanjian Allah sama sekali, sehingga mereka akhirnya dihukum. Tidak enak ya diasingkan, tidak enak ya dihukum, tetapi bagaimana lagi, karena mereka tidak taat kepada Allah, sehingga mereka pun akhirnya mendapatkan akibatnya. Bangsa ini harus mengalami 70 tahun masa pembuangan. Bukan waktu yang singkat dan juga bukan waktu yang enak. Kalau ada di pembuangan atau di penjajahan itu pasti tidak enak ya. Kejatuhan umat Israel itu ada di dalam kitab 2 Raja-Raja dan kitab seterusnya. Nah, kita mau lanjut lagi nih. Kita mau lihat bagaimana Allah memperlakukan bangsa Israel di kitab Tawarik. Ternyata di dalam kitab ini kita melihat lagi bahwa perjanjian Allah kepada Israel itu seperti apa tadi di awal? Seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Allah ternyata masih setia memelihara dan menguatkan bangsa ini waktu di pembuangan. Ya, bangsa ini sudah tidak taat, sudah jahat sama Tuhan. Tetapi Tuhan itu tetap memelihara ya. Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel. Kenapa Allah membuang tetapi masih memelihara bangsa ini? Coba kita pikirkan, kenapa ya? Bangsa Israel ini bukan mau dimusnahkan oleh Allah, tetapi supaya mereka itu tahu kesalahan mereka dan kembali lagi terlibat dalam perjanjian Allah, yaitu menjaga kehidupan mereka sesuai Taurat Tuhan. Jadi Taurat Tuhan yang diberikan pada zaman Musa itu bukan hanya sebuah warisan saja dari Tuhan, tetapi mereka juga boleh taati dan lakukan di dalam kehidupan mereka. Kitab Tawarik ini berfokus kepada kasih karunia Allah dan hal-hal positif dari Daud dan juga Salomo sebagai 2 standar raja yang saleh. Karena kita lihat ya, tidak ada raja yang saleh di Israel. Ada raja yang saleh di Yehuda, tetapi juga ada yang tidak taat. Akhirnya inilah yang membuat bangsa ini akhirnya dibuang di perasingan. Penulis itu juga menuliskan bahwa ada harapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini, bahwa akan ada pembebas yang adalah sebuah penghiburan bagi bangsa ini. Memang akhirnya bangsa ini dibebaskan, tapi nanti ya. Nah, tetapi ada pembebas sejati, yaitu Yesus Kristus. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa Allah itu setia kepada perjanjiannya. Buktinya, mau bukti? Ya, kita lihat, kita mundur lagi ke zaman Raja Daud. Raja Daud waktu itu diurapi oleh Tuhan ya lewat Samuel. Tetapi Raja Daud waktu itu belum jadi raja karena Saul masih jadi raja. Ya, ternyata Raja Daud ini tidak mudah untuk menjadi raja. Tetapi Allah menepatinya dan akhirnya Allah menempatkan Daud menjadi raja. Lihat betapa luar biasanya. Allah berjanji juga kepada Daud bahwa musuh-musuhnya akan takluk di bawah kaki Daud. Benar ya? Semua musuh-musuh yang ada di sekitar Israel waktu itu semua takut kepada Raja Daud, kepada kepemimpinan Daud, kepada prajurit-prajuritnya Daud. Karena orang-orang Daud ini adalah orang yang takut akan Tuhan sehingga semua itu diberikan kepada Daud. Allah juga berjanji kepada Daud bahwa akan membangunkan bait suci bagi bangsa Israel. Ya, ditepati, tapi tidak pada Daud, pada raja berikutnya yaitu Salomo yang memegang tampuk kepemimpinan dari Daud. Kan, lihat, Allah menepati janjinya bukan? Benar kan? Bagaimana kita melihat semua ini? Perjanjian Allah itu adalah bagian dari hidup kita. Menjaga hidup tetap benar adalah bentuk janji kita kepada Allah. Bangsa Israel pada waktu terpecah dan mendapati raja yang tidak taat juga, mereka tidak taat, itu mereka gagal. Janganlah kita ini juga gagal sebagai anak-anak Tuhan ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita itu harus taat,
harus taat membaca firman Tuhan, harus taat berdoa, harus pergi ke sekolah minggu, beribadah kepada Tuhan. Jangan mau kita itu disesatkan. Karena mungkin ya, kalau kamu taat, kamu itu tidak mungkin punya teman. Kalau kamu taat, kamu itu tidak bisa bergaul dengan semua orang. Ingat, kalau kita nakal dan tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menjewer kita, menghukum kita, ya, menghukum dengan hal-hal yang pastinya tidak enak. Nah, bagaimana? Enak enggak? Kalau dihukum Allah, pasti tidak enak ya. Nah, kita harus ingat, kita harus jadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan itu tidak akan melepaskan kita. Hukuman itu adalah bagian dari disiplinnya Allah kepada kita. Supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak main-main dalam kehidupan kita. Maka kita harus tetap taat. Tetapi di dalam penghukumannya pun Allah itu tetap memelihara kita. Allah itu tetap menyayangi kita. Itu benar adanya. Coba kita pikirkan, apa yang Allah berikan kepadamu. Coba dipikirkan ya. Bagaimana Allah menolong kamu, menolong kalian semua. Coba dipikirkan. Bagaimana Allah menjawab doa kalian. Coba juga dipikirkan. Bagaimana Allah mengoreksi atau mendisiplinkan kalian. Coba dipikirkan. Semua Tuhan lakukan itu untuk menjaga perjanjiannya supaya Allah itu tetap memberikan janjinya kepada kita. Dan supaya kita juga ikut terlibat di dalam perjanjian Allah. Semua tidak lain dan tidak bukan karena kasih karunia Allah. Maka kalau kita tidak naat atau kita sedang nakal, kita pasti dijewer, dihukum oleh Allah, didisiplinkan oleh Allah. Janganlah kita ini terus nakal, tetapi bertobatlah, berbaliklah ke jalan Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, dan minta ampun kepadanya, sehingga kita didapati menjadi anak yang taat kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga ya Tuhan, kami tidak ingin seperti bangsa Israel yang tidak taat. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang sungguh taat, sungguh takut akan Engkau. Sehingga ya Tuhan kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin.